Bab 295, tidak masuk akal dengan kata lain, itu berarti mengesampingkan fakta bahwa tawarannya adalah 2,01 juta batu roh kelas atas, bahkan jika tawarannya 10 juta, tidak masalah jika Tuan Muda tidak ingin menjadikan orang itu sebagai roh senjata. Menjadi sempurna wajah Changlang menjadi gelap dan mulutnya berkedut. Pada saat itu, dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa seolah-olah dia baru saja meninju bola kapas dan tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Merasakan tatapan mengejek dari semua orang di sekitar, Si Yutang dan Sen Mengki merasakan pipi mereka terbakar karena malu. Si Yutang telah mengalami kebiadaban Nian Qi dalam sanggahan dan masih diselimuti trauma, jadi bagaimana jika kamu kaya, jadi dia secara alami tidak berani memprovokasi dia lagi. Sen Mengki marah dan marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak maju dan bertanya, rekan Taois, bukankah kamu tidak masuk akal? Disepakati di awal bahwa penawar tertinggi akan menang. Tolong jangan mencoba berargumen denganku. Nian Qi melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan mengedipkan matanya yang besar dan berbinar saat dia menjelaskan dengan serius. Itu karena, bengkel senjata roh Mo tidak pernah menjadi tempat yang masuk akal. Anda? Tubuh Sen Mengki bergoyang dan wajahnya menjadi pucat, dia merasa tertahan dan tersesat. Hahaha. Serangkaian tawa meledak dari kerumunan. Tentu saja, ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi makhluk sempurna Yining. Dia melangkah maju dengan senyum dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, rekan Daois Nian Qi. Nian Qi mengangguk. Menjadi sempurna Changlang mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan menekan amarahnya. Nona muda, karena Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Anda yang membuat keputusan, baiklah. Saya ingin bertemu Tuan Mo. Kamu pikir dia seseorang yang bisa kamu temui atas perintahmu? Nian Qi melirik Changlang yang disempurnakan dan mengejek dengan dingin. Nona muda, saya tidak mengerti mengapa hak untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi untuk pelelangan ini jatuh ke tangan orang lain. Tapi saya ingin Anda memberitahu dia bahwa Changlang dari Istana Awan Warna-Warni ingin bertemu dengannya. Petik 2. Makhluk sempurna Changlang mengangkat kepalanya sedikit dengan tatapan bangga di matanya. Saya yakin Tuan Mo pasti pernah mendengar nama saya sebelumnya. Nona muda, saya bisa mengerti jika Anda tidak peka. Namun, melalui pengalaman saya menyarankan Anda untuk tidak membuat keputusan untuk Tuan Muda Anda mengenai masalah ini atau Anda mungkin akan dihukum karenanya. Nian Qi sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Menjadi sempurna Changlang melanjutkan, saya percaya bahwa tidak seorang pun di wilayah dinasti Zhou besar akan menolak untuk berteman dengan saya. Kata-katanya sangat arogan dan tegas. Memang, makhluk sempurna Changlang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu mengingat status dan kultivasinya. Tidak peduli apa, Nian Qi bahkan belum berusia 20 tahun dan masih menjadi penggarap pendirian yayasan. Untuk sesaat, dia terpana oleh aura kesempurnaan Changlang dan tidak bisa mengambil keputusan. Ekspresi Nian Qi khawatir. Sebelum ini, Su Zimo hanya menginstruksikannya untuk mengabaikan tawaran apapun dari para pembudidaya Istana Awan Warna-Warni. Dia juga tidak tahu alasannya. Pada saat ini, aura agresif dan percaya diri yang dipancarkan oleh makhluk sempurna Changlang memenuhi hatinya dengan kekhawatiran. Apakah dia terlalu sembrono dengan membuat keputusan sepihak sendiri dan membangun musuh yang kuat seperti itu untuk tuan mudanya? Rekan Taois Nian Qi, karena sudah diputuskan, jangan, kata makhluk sempurna Yining ragu-ragu. Dia sedikit cemas bahwa segala sesuatunya mungkin berubah jika Nian Qi masuk untuk bertanya kepada Tuan Mo tentang berbagai hal. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan semuanya secara terbuka. Makhluk sempurna Changlang berbicara lagi dengan penuh percaya diri, saya berani menyatakan bahwa Tuan Mo pasti akan berubah pikiran jika Anda memberitahunya tentang hal itu. Selain itu, jika batu roh tidak cukup, saya dapat meningkatkannya menjadi 2,5 juta batu roh kelas atas. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar itu. Dia menaikkan tawaran menjadi 2,5 juta begitu saja. Semua orang bisa merasakan tekad Changlang untuk mendapatkan senjata roh tingkat tertinggi itu. Ketika dia mendengar itu, makhluk sempurna Yining menghela nafas dan menggelengkan kepalanya juga. Dia bisa mempertahankan kepercayaan dirinya jika tawaran Perfected Being Changlang hanya 10.000 di atas miliknya. Namun, tawaran menjadi sempurna Changlang adalah 2,5 juta sekarang. Jika dia adalah Tuan Mo, dia akan memilihnya juga. Selain semuanya, harganya saja lebih tinggi 500.000 batu roh kelas atas. Tidak ada alasan bagi Tuan Mo untuk menolak tawaran ini sama sekali. Nian Qi merenung sejenak dan berkata, tunggu sebentar. Aku akan masuk dan bertanya pada Tuan Mudaku. Kembali ke kediaman, Nian Qi menutup pintu dan melesat menuju ruang kultivasi Su Zimo.
Tak lama, dia tiba di depan kamarnya dan mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Suara Su Zimo terdengar. Nianqi mendorong pintu terbuka dan langsung ke intinya. Tuan, sesuatu terjadi di pelelangan. Apa yang salah? Su Zimo duduk di tanah tanpa bangkit dan bertanya dengan santai. Memang ada seorang kultivator dari Istana Awan Iridescent yang datang untuk pelelangan ini. Saya mengabaikannya sepenuhnya dan memberikan hak untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi ke kultivator lain. Namun, Nianqi memilah-milah pikirannya sebelum melanjutkan, penggarap Istana Awan warna-warni itu tampaknya agak kuat dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu. Dia bahkan mengatakan bahwa kamu pasti pernah mendengar namanya dan pasti akan berubah pikiran. Oh, Su Zimo mengangkat alisnya. Benar? Nianqi menambahkan, penggarap Istana Awan Iridescent itu telah menaikkan tawaran menjadi 2,5 juta batu roh kelas atas. Ini keseluruhan 500.000 lebih banyak dari penawar tempat kedua. Petik 2. Begitu menakjubkan. Tersenyum, Su Zimo berbalik dan meregangkan tubuhnya sambil bertanya dengan santai, siapa namanya? Disempurnakan menjadi Changlang. Tindakan Su Zimo tiba-tiba berhenti. Ada apa, Pak? Nianqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Zimo tersenyum dengan sedikit ejekan di matanya. Nada suaranya dipenuhi dengan emosi saat dia menjawab dengan lembut, tidak ada, dia seorang kenalan lama. Jadi, apakah kamu bertemu dengannya? Nianqi tidak bisa memahami niat Su Zimo. Iya tentu saja, tapi sekarang bukan waktunya. Su Zimo menjawab dengan tenang, selain itu, dia benar tentang satu hal. Saya memang telah berubah pikiran. Petik 2. Dari kelihatannya, bengkel senjata rohmo pasti memiliki beberapa aturan khusus. Di luar kerumunan, Ji Yaoxue bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Bai Yuhan menggelengkan kepalanya. Namun, pasti ada makna yang lebih dalam mengapa Tuan Mo menetapkan aturan seperti itu. Ji Yaoxue mengerutkan kening dan berpikir keras. Tatapannya berubah saat dia bergumam pelan, atau mungkinkah Tuan Mo memiliki semacam perseteruan dengan Istana Awan Iridescent? Aku tidak yakin tentang perselisihan apapun yang dia miliki dengan Istana Awan Iridescent, tapi aku tahu dia pasti berselisih dengan Sekte Api Sejati, jawab Bai Yuhan. Di dalam gerbong di gang kecil tidak jauh. Iblis Ji tiba-tiba berkata, aku ingat sesuatu. Su Zimo tampaknya memiliki dendam dengan Changlang yang disempurnakan. Oh, Gu Si terkejut. Iblis Ji ingat. Kembali ke Istana Negara Yan, dia membunuh seorang pembudidaya Istana Awan Warna-Warni dan bahkan meminta murid lain Istana Awan Warna-Warni menyampaikan pesan bahwa dia pasti akan mengambil nyawa Changlang yang disempurnakan. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan hasil aneh dari pelelangan barusan. Gu Si berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Namun, Su Zimo hanyalah seorang penggarap yayasan. Dia masih jauh dari bisa mengambil nyawa Changlang yang disempurnakan. Satu di yayasan pendirian sementara yang lain di Golden Core, pasti ada perbedaan kekuatan. Namun, mereka pasti sebanding dalam hal status sekarang, jawab Demones Ji. Terlepas dari semuanya, bobot kata-kata, Mo, sudah pasti cukup untuk menandingi makhluk sempurna Changlang. Sekarang sudah jelas, hasil dari Nianqi yang menyampaikan pesan adalah. Iblis Ji menyeringai dari telinga ke telinga. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bab 296, berlututlah. Si Yutang berkata dengan lembut, Tuan, jangan khawatir. Pelayan itu hanya bodoh dan belum pernah mendengar namamu, itu bisa dimengerti. Begitu dia melaporkan masalah ini, Tuan Mo pasti akan berubah pikiran. Iya, menjadi sempurna Changlang mengangguk. Dia memiliki keyakinan bahwa tidak ada alasan Tuan Mo akan menolak seseorang yang menawar 2,5 juta batu roh kelas atas dan memilih orang lain. Si Yutang menoleh ke sampingnya dan berkata dengan lembut kepada Sen Mengki yang sedih, adik perempuan, kamu tidak perlu sedih juga. Tidak perlu bagi kita untuk membungkuk ke tingkat pelayan. Petik 2. Saat itu, pintu kediaman terbuka dengan derit dan celah terbuka. Dia keluar, dia keluar. Terjadi keributan di antara kerumunan. Menjadi sempurna Changlang bukan satu-satunya, para pembudidaya di sekitarnya juga sedang menunggu hasil akhir. Nianqi berjalan keluar dengan ekspresi tenang saat dia melihat kesempurnaan Changlang dan mengangguk. Kamu benar, Changlang yang disempurnakan. Tuan muda kami memang telah mendengar nama Anda dan seperti yang Anda duga, dia telah berubah pikiran juga. Petik 2. Awan gelap di wajah makhluk sempurna Changlang menghilang dan dia tersenyum lagi, melihat ke samping dengan puas. Disempurnakan menjadi mata Yining redup. Meskipun dia mengharapkan hasil ini, dia masih merasa kecewa. Si Yutang bahkan mencibir dengan tidak masuk akal, pelayan kecil, bukankah tuan mudamu memintamu untuk meminta maaf kepada tuanku?
Nian Qi tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Waktunya pergi, waktunya pergi. Beberapa pembudidaya tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi saat mereka melihat ada hasilnya. Nian Qi melanjutkan, Tuan Muda kami bahkan mengatakan bahwa jika itu adalah Changlang yang disempurnakan, dia bersedia untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi untuk Anda secara gratis tanpa menerima batu roh apapun. Menjadi sempurna Changlang sangat gembira setelah mendengar itu. Rasa bangga dan bahagia yang besar muncul dalam dirinya atas perubahan dari 2,5 juta batu roh menjadi kustomisasi gratis. Apakah menjadi Changlang yang disempurnakan itu luar biasa? Dia cukup banyak. Dia baru berusia lebih dari 200 tahun dan dia sudah mencapai Golden Core yang sempurna. Dia memiliki harapan terbesar untuk maju menjadi dewa penyempurnaan jiwa yang baru lahir. Petik 2. Menjadi sempurna Changlang benar-benar berpengaruh. Untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kustomisasi gratis. Petik 2. Faktanya, makhluk sempurna Changlang merasa pusing saat dia mendengarkan diskusi di antara orang banyak dan menikmati tatapan iri semua orang. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Kesempurnaan Changlang mengandung ekstasi di dalam hatinya dan menganggukkan kepalanya dengan kepalan tangan ke segala arah. Meskipun dia tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah mengharapkan hasil ini sejak awal, dia tidak bisa menyembunyikan keangkuhan di antara alisnya. Haha, sementara kesempurnaan Changlang mampu menahan kegembiraannya dan berpura-pura tenang, muridnya, si Yutang, tidak bisa menahannya lagi saat dia tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi bersinar. Nian Qi tersenyum dan berkata, namun, Tuan Muda saya mengatakan bahwa dia memiliki permintaan untuk membantu Anda menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi gratis. Katakan, menjadi sempurna Changlang dalam suasana hati yang baik saat dia melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi. Yakinlah, makhluk sempurna, permintaan ini sangat mudah bagimu. Tiba-tiba, Nian Qi menarik kembali senyumnya. Nada suaranya berubah dingin saat dia mengucapkan kata demi kata, Tuan Mudaku berkata, dia ingin Anda berlutut, turun. Kerumunan terdiam. Ada keheningan total dan orang bahkan bisa mendengar pin drop. Setiap kultivator yang hadir tercengang dan tercengang, melihat ke arah Nian Qi dan Changlang yang disempurnakan secara naluriah. Dia ingin Anda berlutut, turun. Meskipun kerumunan itu berisik, semua orang mendengar 6 kata itu dengan jelas dan tidak ada kesalahan tentang itu. Ji Yaoxue dan Bai Yuhan membeku. Tidak jauh, di dalam gerbong di gang kecil, suara manis terdengar dengan tawa. Hah? Aku tahu itu. Su Zimo sangat menarik. Tawa si Yutang berhenti tiba-tiba. Menjadi sempurna ekspresi Changlang menegang. Memutar kepalanya perlahan, dia menyipitkan pandangannya dan bertanya dengan lemah, Nona muda, apa yang baru saja kamu katakan? Jika Anda punya nyali untuk mengatakannya lagi, saya akan mendengarkan. Petik 2. Kamu tidak mendengarnya dengan jelas. Nian Qi acuh tak acuh terhadap ancaman makhluk sempurna Changlang saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Selama kamu berlutut, Tuan Mudaku akan memperbaiki senjata roh kelas tertinggi untukmu. Oh, benar. Dia bahkan mengatakan bahwa jika kamu berlutut dan bersujud, dia dapat memperbaiki senjata roh tingkat tertinggi tambahan untukmu. Petik 2. Penghinaan. Meskipun para pembudidaya yang hadir tidak tahu mengapa Tuan Mo akan membuat keputusan seperti itu adalah penghinaan total dan mutlak bagi Changlang yang disempurnakan. Tidak peduli seberapa berharganya senjata roh kelas atas, bagaimana Changlang bisa berlutut di depan semua orang. Sementara berlutut itu mudah, dia pasti akan kehilangan semua muka di dunia kultivasi mulai hari ini dan seterusnya. Fufu, menjadi sempurna Changlang tiba-tiba tertawa. Kamu adalah seorang penggarap yayasan, seorang pelayan wanita belaka. Beraninya kau menghina inti emas. Bahkan jika ini adalah ibu kotanya, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Menjadi sempurna mata panjang dan sipit Changlang bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Tangannya yang semula berada di belakang punggungnya sekarang diletakkan di tas penyimpanannya dan suaranya terdengar dingin. Semua orang bisa merasakan niat membunuh Changlang. Di mata semua orang, Nian Qi hanyalah seorang pelayan wanita. Mengingat status dan posisi Changlang yang disempurnakan, dia mungkin tidak akan dihukum berat jika dia membunuh seorang pelayan wanita dengan paksa sekarang. Ekspresi Nian Qi tetap tidak berubah saat dia melanjutkan, Tuan Muda kami sudah menduga bahwa kamu pasti akan marah karena malu setelah mendengar permintaan itu dan bahwa kamu akan mencoba membunuhku. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota. Jika Anda berani menyerang lebih dulu, para pembudidaya lain akan memiliki cukup alasan untuk menghentikan Anda. Petik 2.
Hehe, menjadi sempurna Chang Lang tersenyum. Siapa yang berani menghentikanku untuk pelayan biasa sepertimu? Nian Qi mengangguk. Itulah sebabnya Tuan Mudaku mengatakan bahwa siapapun yang memenggal kepalamu akan mendapatkan senjata roh kelas tertinggi yang disesuaikan darinya. Menjadi sempurna ekspresi Chang Lang berubah. Itu adalah kata-kata biadab yang telah membuatnya terbakar. Pihak lain tidak hanya mempermalukannya, mereka memaksanya untuk menanggungnya tanpa tempat untuk melampiaskan. Pada saat ini, selama Chang Lang yang disempurnakan berani menyerang Nian Qi, para pembudidaya lainnya akan memiliki cukup alasan untuk menyerang dan mereka pasti akan bergabung untuk membunuhnya. Lagi pula, kepalanya bisa ditukar dengan senjata roh kelas atas, siapa yang tidak tergoda. Bahkan jika beberapa pembudidaya khawatir tentang statusnya dan tidak berani menyerang, Komandan Penjaga Scarlet Vulture dan Azure Falcon sudah mendekat tidak jauh. Jika dia berani membuat gerakan tiba-tiba, keduanya pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Makhluk sempurna Chang Lang terlihat sangat jelek dan tidak terduga. Tidak peduli apa, harga dirinya benar-benar hancur hari ini. Namun, makhluk sempurna Chang Lang tidak mengerti mengapa Mo Ling sangat membencinya. Fakta bahwa dia bisa sampai ke tempat dia hari ini berarti bahwa tangannya telah ternoda oleh darah segar yang tak ada habisnya, dia tidak lagi ingat kapan dan di mana dia menabur dendam dengan kultivator manapun dengan nama keluarga Mo. Dari kelihatannya, Tuan Mo pasti mengenalku. Menjadi sempurna Chang Lang adalah kultivator inti emas teratas dan dia menyesuaikan diri dengan cepat. Ekspresi ejekan melintas di matanya saat dia mencibir, karena kita adalah kenalan, mengapa dia menjadi misterius dan bersembunyi di dalam alih-alih bertemu denganku secara langsung. Nian Qi menjawab, Tuan Mudaku berkata bahwa dia pasti akan bertemu denganmu, tapi sekarang bukan waktunya. Kapan waktunya? Kompetisi sekte. Baik, menjadi sempurna Chang Lang mengangguk dan berkata dengan dingin, datanglah saat itu, aku akan melihat sendiri siapa Mo Ling ini. Bab 297, undangan dari Tuan Muda sekarang setelah semuanya seperti itu, Chang Lang yang disempurnakan secara alami tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dengan ekspresi gelap, dia berbalik untuk pergi bersama kedua muridnya. Saat menjadi sempurna Chang Lang pergi, banyak pembudidaya di sekitarnya mulai bubar juga. Di sebuah gang kecil, seorang kusir mengendarai kereta kuda ke kejauhan. Di luar kerumunan, Ji Yaoxue dan Bai Yuhan berdiri di samping, tampak emosional setelah menyaksikan seluruh pelelangan. Bai Yuhan berkata, apakah kamu melihat itu? Tuan Mo bermain dengan Chang Lang yang disempurnakan di telapak tangannya bahkan tanpa membuat penampilan sedemikian rupa sehingga yang terakhir hanya bisa pergi karena malu. Petik 2. Ji Yaoxue mengangguk saat ekspresi penghargaan melintas di matanya. Mo memang mengesankan. Dia mengharapkan semua reaksi Chang Lang yang disempurnakan sebelumnya dan mengatasinya. Petik 2. Berhenti sejenak, Ji Yaoxue tersenyum. Jika ayah tidak memberitahu saya bahwa dia hanya seorang pemuda berusia 20-an, saya akan berpikir bahwa itu adalah orang tua yang licik. Fufu. Bai Yuhan menatap Ji Yaoxue dengan licik dan tertawa kecil. Mengapa? Apakah Anda mulai penasaran dengan Tuan Mo? Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Jangan khawatir, ketika kamu melihat Tuan Mo nanti, kamu akan melupakan Susimo dengan bersih, Bai Yuhan meyakinkannya. Saat mereka berdua berbicara, makhluk sempurna Yining telah menyerahkan Nian Qi sebuah tas penyimpanan dengan 30 set bahan dan 2 juta batu roh kelas atas untuk senjata roh kelas tertinggi. Ji Yaoxue dan Bai Yuhan menuju ke bengkel senjata roh Mo. Makhluk sempurna Yining tampaknya telah mengatakan sesuatu kepada Nian Qi, menyebabkan Nian Qi menggelengkan kepalanya. Itu telah menyempurnakan menjadi Yining berbalik untuk pergi dengan tampilan kecewa. Salam, Tuan. Ji Yaoxue kebetulan mendekat dan membungkuk sedikit, menyapa dengan suara lembut. Meskipun Ji Yaoxue berpakaian biasa sekarang dan membungkuk ke arah makhluk sempurna Yining, dia memancarkan aura bangsawan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang sangat mulia. Ah, Yaoxue, Anda tidak perlu membungkuk. Makhluk sempurna Yining mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk membantu Ji Yaoxue berdiri. Sementara para murid dari Azure Frost Sekte tidak mengetahui identitas Ji Yaoxue, dia tahu. Ji Yaoxue hanya berada di Azure Frost Sect untuk berkultivasi selama 10 tahun. Setelah itu, dia akan kembali ke ibu kota Great Zhou untuk kompetisi sekte dan dia tidak akan pernah kembali ke Azure Frost Sekte lagi. Faktanya, sekarang Ji Yaoxue telah kembali ke ibu kota, statusnya sebagai seorang putri sudah dikembalikan. Selamat, Tuan. Ji Yaoxue tersenyum dan berkata. Fufu, menjadi sempurna Yining tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya saat dia tertawa. Ini kecelakaan yang aneh dan benar-benar karena takdir. Siapa yang mengira bahwa Tuan Mo pada akhirnya akan memilih saya? Petik 2.
Bai Yuhan bertanya, apa yang kamu katakan kepada Nian Qi sebelumnya, rekan Daois Yining? Saya ingin bertemu Tuan Mo untuk berterima kasih kepadanya secara langsung, tetapi dia tidak setuju dan langsung menolak saya, makhluk sempurna Yining tersenyum pahit. Ji Yaoxue menghiburnya, dari apa yang dikatakan rekan Daois Nian Qi, Tuan Mo akan muncul untuk kompetisi sekte. Anda pasti akan melihatnya nanti. Petik 2. Ya aku harap juga begitu. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum makhluk sempurna Yining pergi. Ji Yaoxue berbalik dan tersenyum. Lihat, Master penyempurnaan senjata nomor 1 dari dinasti Zhou Agung bukanlah seseorang yang bisa kamu temui setiap saat. Bahkan tuanku diberi bahu dingin. Petik 2. Kita coba saja. Siapa tahu, kita mungkin berhasil. Petik 2. Bai Yuhan bercanda, paling-paling, kami hanya akan mengumumkan gelar Anda sebagai putri ketiga dan kami mungkin bisa mengubah situasi. Sister Bai, kamu menggodaku lagi, Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mereka berdua berjalan dan Bai Yuhan mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka untuk ketukan dan Nian Qi menjulurkan kepalanya keluar. Dia memandang Ji Yaoxue dan Bai Yuhan dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar dan berbinar. Lelang sudah berakhir. Rekan-rekan Taois, Anda terlambat. Petik 2. Ji Yaoxue tersenyum lembut. Rekan Taois, kami di sini bukan untuk pelelangan. Kaisar menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi melalui Tuan Mo sebelumnya dan saya di sini untuk mengumpulkannya. Petik 2. Oh, Nian Qi tiba-tiba menyadari saat dia melihat Bai Yuhan. Dia ingat bahwa ini adalah komandan penjaga White Hawk. Karena wanita berjubah kuning ini bersama Bai Yuhan, seharusnya tidak ada kesalahan. Tolong tunggu sebentar. Senjata roh tingkat tertinggi ada pada tuan muda kita. Aku akan segera mengambilnya. Nian Qi berkata dan hendak menutup pintu. Hai. Bai Yuhan menahan Nian Qi ketika dia melihat Ji Yaoxue terlihat acuh tak acuh dan tidak menyebutkan apapun tentang keinginannya untuk bertemu dengan Mo Ling. Batuk pelan, dia berkata, rekan Taois Nian Qi, bisakah kami masuk bersamamu dan mengunjungi Tuan Mo? Lagi pula, kami sudah lama mengaguminya. Tidak, Nian Qi menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Berhenti sejenak, dia menatap Bai Yuhan dan bertanya dengan bingung, Komandan Bai, apakah kamu belum pernah bertemu dengan tuan mudaku sebelumnya? Iya, tapi dia tidak. Bai Yuhan menunjuk Ji Yaoxue yang ada di sampingnya. Masih belum. Nian Qi masih menggelengkan kepalanya dan menutup pintu. Benar, dia adalah putri ketiga dari dinasti Zhou besar. Hei, Bai Yuhan buru-buru memanggil, tidak tahu apakah Nian Qi mendengarnya. Ji Yaoxue tidak bisa menahan tawa. Saudari Bai, berhenti berteriak. Tidakkah kamu merasa malu ketika mereka mengabaikanmu? Saya bersedia. Bai Yuhan cemberut. Jika dia tidak ingin bertemu dengan kita, biarlah. Apa hebatnya dia? Setelah beberapa saat, pintu terbuka sekali lagi dan Nian Qi muncul dalam sekejap, menatap Ji Yaoxue dengan ekspresi penasaran. Di mana senjata roh tingkat tertinggi? Kami akan pergi setelah mengambilnya. Petik 2. Bai Yuhan merasa marah setelah ditolak 2 kali berturut-turut oleh Nian Qi. Nian Qi berkata, senjata roh ada pada tuan muda kita. Sambil mengerutkan kening, Bai Yuhan bertanya, lalu apa yang kamu lakukan barusan? Nian Qi membungkuk sedikit dan membuat gerakan mengundang saat dia tersenyum lembut. Tuan muda kami mengundang Anda masuk. Baik Ji Yaoxue dan Bai Yuhan tercengang. Mereka berdua awalnya berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertemu Tuan Mo. Tapi sekarang, segalanya tiba-tiba berputar. Pikiran Tuan Mo benar-benar tak terduga. Ji Yaoxue agak tenang dan tenang. Baginya, tidak masalah apakah dia bertemu dengannya atau tidak. Namun, Bai Yuhan tersenyum senang saat dia menarik pergelangan tangan Ji Yaoxue sambil mendesak, ayo pergi. Ini kesempatan langka. Di bawah pimpinan Nian Qi, mereka berdua memasuki kediaman yang dipuji sebagai yang paling misterius di ibu kota Great Zhou. Rumah-rumah di halaman itu rapi dan halamannya sendiri bersih dengan halaman rumput yang tertata rapi. Tidak jauh, ada meja batu dan beberapa bangku batu. Selain itu, tidak ada yang lain. Di pantai di samping sungai Jishui, seekor anjing hitam besar yang ditutupi sisik tergeletak, tampaknya beristirahat dengan mata tertutup. Silahkan duduk. Nian Qi memimpin mereka berdua ke meja batu di mana sudah ada teko teh. Itu memancarkan uap dan aroma harum. Ji Yaoxue dan Bai Yuhan duduk di mana mereka masing-masing disuguhi secangkir teh oleh Nian Qi. Bai Yuhan merasa tidak nyaman melihat Nian Qi seperti ini. Sementara Nian Qi tampak seperti pelayan di permukaan, tidak banyak pembudidaya di ibu kota Zhou besar yang bisa memintanya menuangkan teh untuk mereka. Saudari Yaoxue, ini benar-benar kamu.
Tiba-tiba, seruan terdengar di dekatnya. Ji Yaoxue berbalik dan melihat Su Xiaoning berlari ke arahnya dengan ekspresi senang. Xiaoning, kenapa kamu di sini? Ji Yaoxue tercengang. Saat itu, suara lain terdengar, selembut batu giok. Nona Ji, bagaimana kabarmu? Bab 298, Anda adalah Tuan Mo. Tubuh mungil Ji Yaoxue bergidik sedikit saat dia berbalik. Tidak jauh dari sana, seorang kultivator yang halus dan terpelajar berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah hijau yang berkibar lembut tertiup angin dan dia memiliki mata yang jernih dengan senyum tipis di wajahnya. Ji Yaoxue tertegun, terjebak dalam kesurupan untuk waktu yang lama. Untuk beberapa alasan, dia merasakan benjolan di tenggorokannya saat air mata menggenang di matanya. Sosok itu telah muncul di benaknya berkali-kali. Namun, sekarang dia benar-benar melihatnya, semuanya terasa tidak nyata. Seolah-olah semuanya diam karena satu-satunya hal yang bergema di telinganya adalah kalimat itu, Nona Ji, bagaimana kabarmu? Kamu baik. Jadi, Anda sudah lama mengenal Tuan Mo, tetapi Anda menyembunyikannya dari saya. Bai Yuhan membungkuk dan berbisik pada Ji Yaoxue. Ketika dia mendengar itu, Ji Yaoxue secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Pada saat itu, pria berjubah hijau itu sudah dekat dengannya. Salam, Tuan Mo. Bai Yuhan segera berdiri dan menangkupkan tinjunya. Pria berjubah hijau itu hanya mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap wajah cantik Ji Yaoxue lagi dengan senyum di matanya. Bai Yuhan menatap Ji Yaoxue, lalu kembali ke pria berjubah hijau itu. Dia bingung. Jika mereka saling mengenal, mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa? Jika mereka tidak saling mengenal, apa maksud Tuan Mo dengan pertanyaan tadi? Kamu adalah Tuan Mo. Setelah beberapa saat, Ji Yaoxue akhirnya berbicara. Saya kira demikian. Pria berjubah hijau itu mengangguk. Haruskah aku memanggilmu Tuan Muda Su, Tuan Mo atau Simo? Sesuai keinginan kamu. Begitu dia mengatakan itu, mereka berdua saling memandang dan tersenyum seolah-olah telepati, sama seperti sebelumnya. Silahkan duduk. Su Zimo menunjuk ke bangku batu di sampingnya dan duduk bersama Ji Yaoxue. Bai Yuhan berdiri terpaku di tanah, masih linglung. Tuan Muda Su apa? Apa Zimo? Bai Yuhan berbalik dan bergegas ke sisi Ji Yaoxue, bertanya dengan bingung, Yaoxue, apa yang Anda maksud dengan Tuan Muda Su dan Zimo sebelumnya? Ini Moling. Tuan Mo. Ji Yaoxue tersenyum tanpa mengatakan apa-apa dan berbalik untuk melihat Su Zimo. Melirik Bai Yuhan, Su Zimo berkata terus terang, mari kita saling mengenal lagi. Saya Su Zimo. Su Zimo yang mana? Bai Yuhan sedikit bingung dan bertanya tanpa sadar. Su Zimo dari negara Yan. Ah! Bai Yuhan berseru dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu Su Zimo yang tidak berguna yang tidak memiliki akar roh dan tidak dapat berkultivasi. Saat menyebutkan kata, tidak berguna, Ji Yaoxue mengerutkan kening. Dia melirik ke samping dan berkata dengan lembut, Saudari Bai. Nian Qi tidak senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Komandan Bai, bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Jika Tuan Mudaku tidak berguna, siapa yang tidak berguna di dunia ini? Bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, Bai Yuhan tidak dapat menerima kebenaran saat matanya melihat ke antara Su Zimo, Ji Yaoxue, Nian Qi dan Su Xiaoning, tidak satupun dari mereka tampak seperti sedang bercanda. Dalam ingatan Bai Yuhan, Su Zimo dari Yan Country dan Tuan Mo yang ada di hadapannya berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Salah satunya tinggi di surga. Sebagai master penyempurnaan senjata nomor satu dari dinasti Zhou besar, dia terkenal dan hampir semua inti emas ingin berteman dengannya. Yang lain jauh di bawah tanah. Lahir dari negara bawahan kecil yang jauh, dia tidak memiliki akar roh dan tidak dapat berkultivasi, makhluk fana yang paling umum. Bagaimana kedua orang itu menjadi satu? Su Zimo tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, itu benar, ada banyak hal yang mustahil di dunia ini. Ji Yaoxue mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu dipanggil Moling? Su Zimo menunjuk ke plakat di atas pintu. Moling hanyalah nama bengkel senjata. Namun, yang lain secara naluriah berpikir bahwa itu adalah nama saya. Karena saya terlalu malas untuk menjelaskan apapun, begitulah penyebarannya. Memikirkan bahwa kamu telah banyak berubah setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Anda sekarang adalah Tuan Mo yang terkenal di seluruh ibu kota dan bahkan sulit untuk bertemu dengan Anda, goda Ji Yaoxue. Su Zimo juga tertawa. Kamu sudah melaporkan gelarmu sebagai putri ketiga dari dinasti Zhou besar, bagaimana aku berani tidak bertemu denganmu? Puff. Ji Yaoxue menutup mulutnya dan terkekeh sambil memutar matanya ke arah Bai Yuhan.
Ini semua salah Sister Bai. Di mata Bai Yuhan, Ji Yaoxue tampaknya telah berubah menjadi orang lain sejak dia bertemu Suzimo, kesuraman di matanya telah hilang dan mereka sekarang indah seperti air yang jernih. Dia tersenyum mempesona dengan setiap kata dan tindakannya dan sangat cantik. Merenung sejenak, Ji Yaoxue melanjutkan, benar, ayah juga sangat menghormatimu. Mengenai Moling, maksudmu, nada suara Suzimo tenang. Semuanya sama. Kalian berdua adalah orang yang sama, jawab Ji Yaoxue. Suzimo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu betul bahwa jika Kaisar Zhou besar tahu bahwa dia adalah Moling, akan sulit untuk mengatakan sikap seperti apa yang akan dimiliki Moling terhadap fakta itu. Hati Kaisar tak terduga. Jika dia marah, dia akan dapat menemukan alasan yang cukup untuk membunuh Suzimo. Senjata roh tingkat tertinggi yang disesuaikan yang mulia adalah hadiah untukmu, kan? Tanya Suzimo. Iya, Ji Yaoxue mengangguk dan mengulurkan telapak tangannya sambil tersenyum. Serahkan. Saya ingin melihat kualitas pedang terbang yang disesuaikan oleh Tuan Mo dan apakah itu menarik perhatian saya. Suzimo menyeringai dan mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya sekitar 2 kaki. Itu diukir dengan pola mistik misterius dan menakjubkan, itu bisa digambarkan sebagai karya para dewa. Suzimo menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Suara mendesing. Pedang itu menyala dengan 4 pola roh dengan cara yang berbeda. Senjata roh tingkat tertinggi berpola 4. Mata Bai Yuhan berkilat iri saat dia melihat pedang terbang itu. Meskipun dia adalah komandan penjaga White Hawk, dia tidak memiliki senjata roh tingkat tertinggi. Ji Yaoxue menerima pedang terbang dengan kedua tangan dan mengusapkan jarinya ke pedang. Dia bisa merasakan dinginnya pedang tetapi arus kehangatan meresap ke dalam hatinya. Berdengung. Menyikatkan jarinya ke ujung pedang, Ji Yaoxue menjentikkannya dengan lembut dan pedang itu bergetar, bergema dengan suara dering yang jelas. Suara pedang saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa bahkan di antara senjata roh kelas tertinggi, ini jelas merupakan pedang terbang terbaik dan sangat dekat untuk menjadi senjata roh yang sempurna. Suzimo mengeluarkan gaun kuning pucat panjang lainnya dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Ji Yaoxue. Gaun ini untukmu juga. Ji Yaoxue mengambilnya. Gaun kuning pucat itu sangat tipis dan ringan dengan sedikit rasa dingin. Hati Ji Yaoxue bergerak dan dia menyuntikkan energi roh ke dalam gaun itu. Suara mendesing. 4 sinar cahaya meledak dari gaun itu, bersinar terang. Ah! Baik Ji Yaoxue dan Bai Yuhan berseru pada saat yang hampir bersamaan. Itu adalah senjata roh kelas tertinggi lainnya. Dan, itu adalah senjata roh pertahanan kelas tertinggi yang sangat langka. Pemotongan gaun itu tampak seperti dibuat khusus untuk Ji Yaoxue sepenuhnya. Pada saat itu, Bai Yuhan tidak lagi dipenuhi dengan rasa iri, itu adalah kecemburuan. Ini terlalu boros. Siapa yang akan memberikan senjata roh tingkat tertinggi sebagai hadiah begitu saja? Ji Yaoxue menunduk dan pura-pura memeriksa gaun di tangannya. Namun, pipinya sedikit merah dan jantungnya berdebar kencang. Suzimo sedikit mengernyit saat melihat ekspresi Ji Yaoxue. Dia hanya memberinya gaun itu karena dia melihat Ji Yaoxue sebagai teman baik. Selanjutnya, dia adalah dermawannya dan keluarga Su. Suzimo tidak ingin menyebabkan kesalahpahaman Ji Yaoxue. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan sikap yang tampak biasa saja, saya baru saja membeli Sky Silk berusia beberapa ribu tahun baru-baru ini dan membuatnya menjadi 3 gaun. Selain kamu, Xiaoning dan Nian Qi masing-masing juga memilikinya. Ketika dia mendengar itu, mata Ji Yaoxue meredup. Namun, dia pulih dengan sangat cepat dan tersenyum pada saat dia mengangkat kepalanya. Terima kasih banyak kalau begitu. Bab 299, Perjamuan Hongmen Xiaoning mengerjap dan tahu ada yang tidak beres di antara mereka berdua. Karena itu, dia memegang tangan Ji Yaoxue dan tersenyum. Saudari Yaoxue, mengapa kamu baru saja kembali? Aku merindukanmu. Ji Yaoxue menggosok dahi Xiaoning dan bertanya dengan lembut, bagaimana kabarmu di Azure Frost Elixir Workshop? Apakah ada yang menggertakmu? Su Xiaoning membeku sesaat dan mengalihkan pandangannya sambil tersenyum. Tidak. Semua senior merawatku dengan baik. Ji Yaoxue bersenandung pelan. Sementara Xiaoning menyembunyikan dirinya dengan baik, Ji Yaoxue masih menemukan beberapa kontradiksi. Dia berbalik untuk melihat Su Zimo dan bertanya dengan cemberut, Zimo, apa yang terjadi? Tidak banyak, Sister Yaoxue. Berhentilah bertanya, tambah Su Xiaoning buru-buru. Ji Yaoxue tersenyum tipis. Bahkan jika kamu dan saudaramu menolak untuk memberitahuku, apakah ada sesuatu yang bisa disembunyikan dariku di dalam dinasti Zhou besar jika aku ingin mengetahuinya? Tidak banyak.
Hanya ada seorang kultivator di Azure Frost Elixir Workshop bernama Yang Yu yang berseteru denganmu. Kurasa, Su Zimo berbicara tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Kembali ke Azure Frost Elixir Workshop, dia sudah memberitahu Yang Yu bahwa seseorang akan berurusan dengannya. Ini dia. Ada kilatan dingin di mata Ji Yaoxue saat auranya segera berubah. Saya sudah memperingatkan bahwa Yang Yu tidak memprovokasi saya lagi. Hanya pada saat inilah rasa martabat dan keganasan bangsawan yang unik terpancar dari Ji Yaoxue. Bagaimanapun, tubuhnya membawa garis keturunan kaisar, itu adalah seseorang yang bisa memukul sejuta mayat dalam keadaan marah. Saat itu, titik merah terbang dari kehampaan tidak jauh. Itu sangat cepat dan menuju ke bengkel senjata rohmo. Bai Yuhan mengerutkan kening. Itu adalah penjaga Scarlet Vulture. Untuk apa mereka datang? Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia samar-samar menebak sesuatu. Tidak lama kemudian, beberapa lusin penjaga Scarlet Vulture turun di luar Mo Spirit Weapon Workshop dan pemimpin kelompok itu adalah seorang pria botak tanpa alis. Dia tidak lain adalah komandan penjaga Scarlet Vulture, Bal Vulture. Vulture botak menunggangi Scarlet Vulture tanpa ekspresi dan menangkupkan tinjunya. Yang Mulia telah memerintahkan putri ketiga untuk kembali ke istana. Juga, Yang Mulia mengadakan perjamuan di paviliun kekaguman hujan dan Tuan Mo diundang ke sana. Ji Yaoxue mengerutkan kening. Dia bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah melalui mata Bal Vulture. Komandan Vulture botak, apakah ayah menyebutkan mengapa dia menyiapkan jamuan untuk Tuan Mo? Mata Ji Yaoxue berbinar saat dia menatap mata Vulture botak dan bertanya dengan suara terangkat. Vulture botak membungkuk sedikit dan mengalihkan pandangan Ji Yaoxue. Aku tidak tahu. Hati Ji Yaoxue tenggelam. Dia dibesarkan di istana sejak dia masih kecil dan tahu segalanya tentang itu. Dia bisa merasakan niat membunuh samar yang berasal dari Vulture botak. Niat membunuh itu jelas tidak ditujukan padanya. Tak perlu dikatakan kepada siapa itu ditujukan. Jangan pergi. Ji Yaoxue berbalik dan menggelengkan kepalanya ke arah Su Zimo dengan ekspresi muram. Su Zimo tersenyum tenang. Sebenarnya, dia mengharapkan hari ini tiba. Ketika dia mengakui Su Xiaoning di ibu kota lebih dari sebulan yang lalu, dia sudah menduga bahwa mengingat kecerdasan kaisar, hanya masalah waktu sebelum yang terakhir menemukan identitas aslinya. Selanjutnya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan identitasnya di kompetisi sekte. Su Zimo juga tidak bermaksud menyembunyikannya. Sekarang kaisar telah mengadakan perjamuan dan penjaga Scarlet Vulture telah muncul, itu pada dasarnya konfirmasi bahwa identitasnya telah terungkap. Ini jelas merupakan perjamuan Hongmen, 1. Namun, Su Zimo harus menghadirinya. Ini adalah ibu kota Zhou Agung, dia tidak punya pilihan lain. Aku akan menemanimu. Ji Yaoxue juga menyadari bahwa bahkan jika Su Zimo menolak undangan itu, para penjaga burung herring merah akan membawanya dengan paksa. Pada saat itu, segalanya mungkin menjadi lebih buruk. Kalian tetap di sini dan tunggu aku kembali. Jangan khawatir. Su Zimo berbalik dan mengingatkan Nian Qi dan Xiaoning sebelum melirik Night Spirit yang tergeletak di sudut. Ayo pergi. Su Zimo, Ji Yaoxue, dan Bai Yuhan masing-masing naik ke burung herring merah dan melesat menuju istana di bawah pimpinan Vulture botak. Setelah beberapa saat, semua orang tiba di istana. Terbang dilarang di dalam istana dan semua orang turun dari Scarlet Vultures. Herring botak membungkuk. Putri ketiga, silakan kembali. Saya akan memimpin Tuan Mo ke perjamuan sekarang. Petik 2. Aku juga ikut, meskipun nada bicara Ji Yaoxue tenang, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Vulture botak mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Putri ketiga, tolong jangan mempersulitku. Aku hanya mengikuti perintah. Oh, Ji Yaoxue bertanya dengan acuh tak acuh, kamu keberatan aku mempersulitmu. Seketika, jantung Vulture botak berdetak kencang saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, saya tidak akan berani. Berbalik, tatapan Ji Yaoxue tajam dan mengintimidasi saat dia bertanya, perintahmu adalah membawa Tuan Mo bersamamu. Bagaimana saya bertentangan dengan perintah Anda dengan mengikuti? Aku, Vulture botak tidak bisa berkata-kata. Di dalam istana Great Zhou, Ji Yaoxue tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda saat dia mengungkapkan kehebatannya dan menunjukkan rasa dominasi dan martabat kerajaan yang unik. Ji Yaoxue bertanya lagi, saya baru saja kembali dari Azure Frost Sect dan sudah lama tidak makan malam dengan ayah. Sekarang dia mengadakan perjamuan hari ini dan saya ingin bergabung dengannya untuk makan, Anda mencoba menghentikan saya. Aku tidak akan berani. Vulture botak mendapati dirinya berkeringat dingin menghadapi 3 pertanyaan berturut-turut dari Ji Yaoxue. Ji Yaoxue melambaikan tangannya. Memimpin. Iya. Setelah beberapa saat ragu-ragu,
Vulture botak menatap Suzimo dengan muram sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Semua orang menuju ke Rain Admiration Pavilion. Tak lama, mereka tiba di pintu masuk Rain Admiration Pavilion. Di jalan kecil di tengah kolam, tentara Imperial Army yang tampak dingin menjaga kedua sisi. Mereka menggunakan pedang panjang dan kapak sambil memancarkan aroma haus darah yang samar. Ini benar-benar tentara Imperial Army yang telah mengalami pertempuran dan menjalani baptisan darah. Budidaya prajurit tentara kekaisaran ini berada di pendirian yayasan yang sempurna, mereka berada di atas Suzimo. Adapun berapa banyak meridian yang telah mereka buka, spirit piring art tidak dapat mengungkapkannya. Penjaga herring merah yang tersisa tetap di luar sementara Suzimo, Ji Yaoxue, herring botak dan Bai Yuhan melewati tentara kekaisaran kaisar dan memasuki paviliun kekaguman hujan. Saat mereka masuk, Suzimo merasakan aura pembunuh. Sebuah cincin pembudidaya mengelilingi paviliun kekaguman hujan, semuanya di ranah inti emas. Mereka memelototi Suzimo dengan mata dingin tanpa ekspresi. Di dalam Rain Admiration Pavilion, sebuah meja diletakkan di tengah dengan hidangan indah yang masih memancarkan uap yang ditampilkan. Seorang pria parubaya yang mulia mengenakan jubah kaisar duduk di kursi di seberang pintu masuk. Dahinya lebar dan dia memiliki tatapan sedalam air di mana emosinya tidak mungkin terbaca. Kaisar Zhou Agung. Tatapan kaisar tertuju pada wajah Suzimo, bertahan untuk waktu yang lama seolah-olah dia sedang meneliti untuk menentukan dengan cermat siapa sarjana berjubah hijau ini. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah naik tahta untuk waktu yang lama, tatapan tajam kaisar secara alami membawa otoritas yang memandang rendah massa sehingga bahkan para pembudidaya tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, ekspresi Suzimo tenang dan dia bertemu dengan tatapan kaisar tanpa niat untuk menghindarinya sama sekali. Mungkin Suzimo mungkin merasa sedikit bersalah jika ini terjadi di masa lalu. Namun, dia telah naik ke ketenaran dan mengumpulkan pengaruh dalam 3 tahun terakhir dengan nama Moling. Selain itu, Suzimo adalah seseorang dengan ketajaman bawaan sejak awal, bahkan otoritas kaisar tidak cukup untuk menekan seseorang seperti dia. Satu ini mengacu pada peristiwa dalam sejarah dan biasanya mewakili penyergapan atau jebakan. Bab 300, perangkap yang tidak dapat dipecahkan kaisar menarik kembali pandangannya dari Suzimo dan seketika, perasaan tertekan sebelumnya menghilang seolah-olah semuanya hanyalah halusinasi. Kemarilah, Suir. Memalingkan kepalanya sedikit, kaisar memandang Ji Yaoxue dan tersenyum sambil memberi isyarat dengan tangannya. Ji Yaoxue sedikit mengernyit dan tidak bergeming. Kaisar bertanya sambil tersenyum, ada apa? Kamu tidak ingin makan dengan ayahmu? Pada saat itu, Kaisar memiliki ekspresi yang baik dan baik hati saat dia memandang Ji Yaoxue dengan penuh kasih, dia benar-benar terlihat seperti ayah yang sedikit tua. Sementara Suzimo tidak bisa merasakan niat membunuh atau permusuhan dari Kaisar, persepsi rohnya mengatakan kepadanya bahwa orang ini sangat berbahaya. Selanjutnya, dia berada di ujung hidup dan mati. Ji Yaoxue ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan perlahan dan duduk di samping Kaisar sesuai niatnya. Ayah, Tuan Mo, mari makan. Dia memotongnya sebelum dia bisa melanjutkan. Meskipun nadanya tenang, tidak mungkin untuk membantahnya. Dengan mengatakan itu, Kaisar mulai memakan hidangan di atas meja seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Dia makan dengan elegan dan mengunyah perlahan tanpa mengeluarkan suara apapun. Pada saat itu, bahkan Ji Yaoxue tidak dapat memahami pikiran Kaisar. Dia melirik Suzimo, merasa gelisah. Sementara dia tampak seperti sedang makan juga, semuanya terasa seperti lilin baginya. Di paviliun kekaguman hujan, Suzimo tampaknya telah menjadi orang yang ekstra. Kaisar tampaknya telah melupakannya karena dia dibiarkan berdiri di tempat. Suzimo tersenyum tenang dan tidak jengkel. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia berjalan ke samping dan melihat pemandangan yang menyenangkan di luar dengan santai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Paviliun kekaguman hujan sunyi dan Suzimo tampaknya benar-benar tenggelam dalam pemandangan yang indah, melupakan semua yang ada di sekitarnya. Pada saat itu, Bai Yuhan menganggukkan kepalanya dengan kekaguman. Tidak semua orang bisa tetap tenang seperti ini di hadapan Kaisar Zhou Agung. Setelah beberapa lama, Kaisar menyeka mulutnya dan kilatan dingin melintas di matanya. Ji Yaoxue meletakkan peralatannya dan terbatuk ringan. Ambil itu. Sebagian, Ji Yaoxue memanggil pelayan untuk mengambil piring. Pada saat yang sama, itu adalah pengingat bagi Suzimo. Dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya dan kembali berdiri tidak jauh dari Kaisar. Haruskah aku memanggilmu Tuan Mo, atau Suzimo? Kaisar berbicara tiba-tiba dan bertanya langsung tanpa berbelit-belit. Suzimo menjawab, keduanya berfungsi.
Itu tergantung yang mana yang mulia lebih suka. Petik 2. Bang! Telapak tangan kaisar tiba-tiba menghantam meja dengan keras, mengeluarkan ledakan keras. Ji Yaoxue terkejut. Su Zimo, apakah kamu menyadari kejahatanmu? Kaisar menamparkan meja dan berdiri. Seketika, auranya berubah total, seolah-olah dia adalah singa yang marah yang memancar keluar dengan tekanan yang sangat mengintimidasi. Kata-kata itu memekakkan telinga seperti suara lonceng besar. Tubuh Su Zimo bergoyang. Terhadap tekanan kaisar, dia merasa seperti tercekik, keamanannya dipertaruhkan sekarang dan kepalanya bisa jatuh kapan saja. Ayah, ekspresi Ji Yaoxue berubah saat dia berdiri dengan tergesa-gesa. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Kaisar bahkan tidak memandangnya saat dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, mengirim Ji Yaoxue ke samping. Ji Yaoxue tidak tahu mantra apa yang dia gunakan tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Sementara dia gelisah dan matanya mengungkapkan kekhawatiran yang tak ada habisnya, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Su Zimo menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membukanya lagi, mereka dipenuhi dengan cahaya kehidupan yang menyilaukan. Apa kejahatanku? Su Zimo bertanya sebagai gantinya. Tatapan kaisar gelap saat dia berkata perlahan, kamu menyembunyikan identitasmu di depanku. Itu menipu kaisar dan kamu harus dieksekusi. Semua orang di Rain Admiration Pavilion bisa merasakan niat membunuh kaisar. Namun, ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia menjawab dengan tenang, Yang Mulia, Anda tidak pernah menanyakan hal itu kepada saya. Bagaimana itu sama dengan saya menyembunyikan sesuatu dari Anda? Petik 2. Omong kosong. Kaisar berteriak, kembali ke bengkel senjata rohmu, saya bertanya secara pribadi kepada Anda dari sekte mana Anda berasal dan siapa Tuan Anda. Beraninya kamu mencoba menyangkal sekarang bahwa semuanya telah menjadi seperti ini. Petik 2. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, hari itu, Yang Mulia berkunjung secara rahasia. Bagaimana saya mengetahui identitas Anda, Yang Mulia? Kaisar sedikit mengernyit. Arti Su Zimo sederhana, sumber masalah ini bukan dia, tetapi Kaisar. Sejak awal, Kaisar tidak menanyakan latar belakang Su Zimo menggunakan identitasnya sebagai Kaisar. Dengan demikian, tentu saja tidak mungkin yang terakhir menipu Kaisar. Tidak peduli apa, Su Zimo telah menyelamatkan hidup Ji Yaoxue sebelumnya. Selanjutnya, alter egonya adalah Tuan Mo yang terkenal di seluruh ibu kota. Dari segi logika dan sentimentalitas, Kaisar seharusnya tidak membunuh Su Zimo. Namun, saat Kaisar mengetahui tentang kebenaran, dia merasa malu seolah-olah dia dipermainkan dan ditipu oleh seseorang. Dia akan marah jika membiarkan Su Zimo pergi begitu saja. Dia ingin membunuh tetapi dia tidak ingin membunuh pada saat yang sama. Konflik di dalam hati Kaisar telah mencapai titik ekstrim. Itulah mengapa dia harus mencari alasan yang bisa meyakinkan dirinya sendiri jika dia ingin membunuh Su Zimo. Sejak awal, ketika Su Zimo memasuki paviliun kekaguman hujan, persepsi rohnya telah merasakan alasan yang sangat besar, itu karena Kaisar ingin membunuhnya tetapi tidak memiliki alasan. Itu juga alasan mengapa Kaisar membiarkan Su Zimo tergantung di tempat. Selama Su Zimo melakukan sesuatu yang tidak biasa, Kaisar akan segera menyerang dan membunuhnya di tempat. Biasanya, seseorang seusia Su Zimo akan menjadi yang paling kurang ajar. Ditambah dengan gelarnya sebagai Master Penyempurnaan Senjata nomor 1 dari dinasti Zhou besar, dia pasti akan marah karena diabaikan seperti itu. Dia kemudian akan bergegas dan memikirkannya atau berbalik untuk pergi. Apapun pilihannya, Su Zimo pasti sudah mati. Namun, dari semua hal, dia tidak marah atau jengkel dan berjalan ke samping untuk mengagumi pemandangan. Tak berdaya, Kaisar hanya bisa menyerang lagi dan menuduhnya menipu Kaisar sambil menggunakan itu sebagai alasan untuk membunuhnya. Namun, Su Zimo berhasil menyelesaikan kontradiksi dalam beberapa kalimat, meninggalkan Kaisar tanpa alasan untuk membantah. Meskipun semuanya tampak seperti pertukaran kata yang sederhana, ada pedang dan pedang tergeletak di bawahnya, satu kesalahan dan darah Su Zimo akan memenuhi Rain Admiration Pavilion. Ji Yaoxue, yang telah melihat semuanya, menghela nafas lega dan ekspresinya sedikit mereda. Sangat bagus. Kaisar mengangguk tanpa ekspresi dan nadanya dingin, tidak ada yang tahu apakah dia sedang memberikan pujian atau sedang menyindir. Mari kita tinggalkan masalah menipu Kaisar terlebih dahulu. Tatapan Kaisar dingin ketika dia bertanya dengan suara dingin, apakah kamu mengakui bahwa kamu membunuh prajurit tentara kekaisaran, Dai Su? Selama masalah itu diselidiki secara menyeluruh, Su Zimo pasti akan terlibat. Saat itu, Dai Su membuntuti Su Zimo setelah melihatnya di luar Rain Admiration Pavilion. Fakta bahwa dia meninggal malam itu juga membuat jelas siapa pembunuhnya.
Su Zimo merenung sejenak sebelum mengangguk. Saya membunuhnya. Baik, kilatan dingin melintas di mata Kaisar. Karena kamu mengakuinya, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Hidup untuk hidup. Mengangkat kepalanya, Su Zimo menatap Kaisar dan bertanya, mengapa aku tidak bisa membunuh Dai Su karena dia ingin membunuhku? Selama seseorang ingin membunuhmu, kamu harus membunuh mereka sebagai balasannya. Kaisar mengangkat alisnya. Iya, Su Zimo menjawab tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, mata Kaisar menyipit saat dia perlahan bertanya, kalau begitu, aku ingin membunuhmu sekarang. Apa yang kamu inginkan? Ji Yaoxue bergidik ketika dia mendengar pertanyaan itu. Ini adalah pertanyaan yang tidak terpecahkan. Tidak peduli bagaimana Su Zimo menjawab, dia akan salah. Jika dia menunjukkan kelemahan dan tidak berani membantah, dia akan bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya dan Kaisar bisa mengikuti arus itu dan membunuhnya. Jika sikap Su Zimo terlalu keras dan menjawab bahwa dia akan membunuh Kaisar, itu adalah pembunuhan dan dia pasti akan dibunuh. Itu adalah jebakan yang tak terpecahkan.